Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Allah yang kekal, Bapa yang kami sembah dan muliakan, melalui dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kesempatan yang Kau beri bagi kami mendengarkan kesaksian bagaimana hebatnya Tuhan menyertai dan memberkati anak-anak Tuhan. Terima kasih. Saat ini kami berdoa, biarlah Tuhan juga akan menolong kami dengan firman-Mu. Kami tahu firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan-jalan kami. Oleh karena itu, biarlah Tuhan akan menolong kami. Allah Roh Kudus memampukan kami untuk bisa duduk tenang, diamkan suara hati kami, berikan sikap hati yang benar bagi kami, belajar firman untuk melakukannya, supaya kami hidup dalam berkat-berkat firman-Mu. Urapilah hamba-Mu, pakailah hamba-Mu untuk menjadi alat selalu berkat. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita buka dalam Mazmur pasal 84. Mazmur 84. Mazmur 84 kita akan baca ayat 1 sampai ayat yang ke-13 atau semua ayat. Saya membaca ayat-ayat ganjil dan Bapak Ibu Saudara membaca ayat-ayat genap. Mazmur 84 ayat 1 sampai 13. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit, Mazmur Bani Korah. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu, ya Tuhan dan semesta. Maaf. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya. Pada betsba-betsba-Mu ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Ya Tuhan Allah semesta alam, dengarkanlah doaku, lihatlah perisai kami, ya Allah, pandanglah wajah orang-orang yang Kau urapi. Sebab lebih baik satu hari di matamu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri dalam pintu daripada dia berkemah di rumah. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya dalam hidupnya hari lepas hari. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Oleh lembaga Alkitab diberikan judul Rindu kepada Kediaman Allah. Rindu kepada rumah Tuhan, kediaman Allah. Bapak Ibu Saudara, apakah Tuhan perlu rumah atau tidak ya? Kayaknya tidak perlu ya. Tuhan tidak perlu rumah, karena Dia pencipta alam semesta. Dan rumahnya adalah alam semesta. Rumahnya adalah langit dan bumi. Sehingga Tuhan tidak bisa dibatasi di dalam satu ruangan. Kita tambah volume kan, saya punya ini. Tidak bisa dibatasi dalam satu tempat. Tetapi kenapa ada gereja, ada rumah Tuhan? Apa sebabnya? Karena ini menjelaskan tentang representasi yang menjelaskan bahwa Tuhan ada. Dan Tuhan memerintahkan ada mendirikan rumah Allah ya. Yang memulai itu pertama di kemah-kemah suci, kemudian Tuhan memerintahkan Daud dan anaknya Salomo yang mengerjakan pembangunan bait suci. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena gereja disebut rumah Tuhan, orang-orang berusaha untuk membangun gereja-gereja yang megah dan indah. Itu gereja ini
Kalau malam-malam kita pasang lampu-lampu, kemudian gelap baru kita lihat dan foto, indah sekali kelihatannya malam-malam. Nah, dari kegelapan kemudian lampu-lampu di luar, cuma satu menara sini sudah mati satu lampu. Indah. Dan saudara, gereja-gereja yang megah indah. Tetapi saudara, ada banyak gereja, semoga bukan gereja kita ini nanti, megah, indah, tapi tidak dirawat. Malam hari gelap gulita. Kalau kita tidak ya, ada pasang lampu biar satu harus ada pasang ya. Nanti hari Minggu terang, hari Jumat sudah ada ya, Jumat, Sabtu pasang lampu terang kalau malam. Hari-hari lain dia bilang, barang apa di sana ya? Gereja, kok gelap gulita. Nah kadang-kadang seperti itu, jarang digunakan. Saya pernah melayani, dan bukan pernah melayani, beberapa kali melayani di tempat di mana itu memang cuma digunakan hari Minggu kan gerejanya. Tapi saudara, waktu saya masuk di pelataran gereja itu, tai kambing, minta maaf, kotoran kambing, sampai di teras gereja. Di beberapa tempat saya pergi itu, atau ayam sudah ada, nanti hari Minggu baru mungkin dibersihkan atau bagaimana. Kasihan saya. Gereja dibangun sampai ratusan juta, bahkan ada yang miliaran. Tapi saya tidak akan bicara tentang itu. Saudara-saudara, oleh karena itu kita harus hati-hati. Hasrat membangun gedung gereja tanpa menyadari bahwa gedung gereja itu adalah rumah Tuhan. Jadi semangat membangun, tapi tidak menyadari bahwa pembangunan ini adalah rumah Tuhan. Kalau seperti itu yang akan terjadi, maka peristiwa berdirinya Menara Babel, Tuhan kan larang. Tuhan tidak marah mendirikan Menara Babel. Yang ditegur oleh Tuhan adalah tujuannya, motivasinya, itu yang ditegur oleh Tuhan. Tetapi kalau gereja-gereja membangun gereja besar, indah, megah, tapi itu hanya sebagai sebuah kebanggaan bahwa kita punya gereja bagus tanpa menyadari bahwa itu rumah Tuhan, maka apa yang terjadi di Babel itu, Menara Babel itu bisa terjadi di gereja-gereja. Jadi semestinya orang percaya memiliki perasaan dan sikap yang benar terhadap rumah Tuhan. Nah, sebagai orang percaya, sudah seharusnya kita terus merindukan rumah Tuhan. Oleh karena itu, judul khotbah saya pada saat ini adalah Rindu Rumah Allah atau Rindu Rumah Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasih Tuhan, orang yang merindukan rumah Tuhan pasti akan memperlakukan rumah Tuhan itu dengan benar. Pasti akan memperlakukan rumah Tuhan itu dengan baik. Nah, rumah Tuhan secara jasmani atau fisik ini gereja, gedung. Tapi kita juga adalah rumah Tuhan. Dikatakan kita adalah baik Allah, baik roh. Setiap orang percaya adalah baik roh. Nah, kita juga rumah Tuhan. Kita harus memperlakukan dengan baik. Ada 3 sikap atau 3 perlakuan yang seharusnya dimiliki dan dilakukan oleh orang-orang yang merindukan rumah Tuhan. Kita akan melihat 3 sikap atau perlakuan yang dilakukan oleh orang-orang yang merindukan rumah Tuhan atau rumah Allah. Yang pertama, perhatikan ayatnya ke-2 sampai ayat 5. Sikap yang pertama adalah menyenangi atau menyukai rumah Tuhan. Saudara-saudara, kalau kita mengatakan ini rumah Allah, ini rumah Tuhan, saya bangun rumah Allah, saya bangun rumah Tuhan, maka kita akan menyenangi rumah Tuhan. Kita akan menyukai. Artinya, kita akan betul-betul merasa bahwa rumah Tuhan itu adalah sesuatu yang menyukakan saya. Sehingga saya mau secara jasmani ya, secara fisik, saya mau merawatnya lebih bagus, saya mau buat dia indah. Dan memang kalau kita beribadah di rumah Tuhan atau di gereja yang indah ya, tertata bagus, kita sebagai, coba kalau masuk waktu mau duduk, bersih-bersihkan apa ini? Kursi mimbar. Tapi puji Tuhan di sini pelayan-pelayan ini luar biasa. Dan cuman babat kemari, bersihkan, lap, kemudian memang itu bentuk kesenangan kita. Tetapi
yang saya akan fokuskan di sini bukan berkaitan dengan itu, tetapi ditunjukkan dengan sikap menyukai keindahannya. Kita lihat ayat 2 dan 3 dikatakan seperti ini, ayat 2. Jadi kalau kita menyenangi atau menyukai rumah Tuhan, kita menyukai keindahannya. Ayat 2 dikatakan, betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Kemudian ayat yang ketiga dikatakan, jiwaku hancur. Ada beberapa kata di sini. Pertama, jiwaku hancur. Tapi ini dikatakan karena merindukan. Cuma kalau di dalam tata bahasa mesti begini, jiwaku hancur, jiwaku merindukan. Itu dia. Jiwaku hancur, jiwaku merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hati dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Berkaitan dengan rumah Tuhan, kehadiran Allah. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kemudian di dalam ayat yang ke-45 dikatakan ada burung-burung di situ. 4. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah dan burung layang-layang sebuah sarang. Jadi biasanya di gereja-gereja ada sarang-sarang burung, ya, di jalan, di ventilasi atau di mana atau di menara. Ya, makanya disebut burung gereja, apa ya? Tidak disebut burung lain, tapi burung gereja. Ya, saya tidak menyebutkan nama ibadah lain, tapi istilahnya burung gereja. Tetapi ini bukan bicara secara harafiah berhubungan dengan burung saja. Tetapi kalau kita lihat, kalau burung di dalam rumah Allah, di rumah Tuhan, di gereja, dia bebas, dia terbang ke sana, dia terbang ke sini. Nah, ini menjelaskan secara, ini kan Mazmur itu berarti kan syair. Ini menjelaskan seharusnya kita menyenangi, menyukai rumah Tuhan oleh karena ada akses yang bebas untuk dapat menjumpai Tuhan. Apalagi kalau di dalam perjanjian baru dikatakan Yesus Kristus dia menjadi imam besar yang agung. Kalau dulu kan ada ruang Maha Kudus, gitu. Ini tidak bisa sembarangan. Di situ yang masuk cuma siapa? Cuma imam-imam besar saja ruang Maha Kudus itu. Tidak boleh yang lain. Tetapi burung tidak kan? Walaupun Roh Maha Kudus, burung juga masuk ke dalam lubang. Tidak akan malaikat bilang begini, atau imam mobil begini, Roh Maha Kudus burung keluar, tidak. Ini bicara mungkin tentang akses, bahwa di rumah Tuhan harusnya kita memiliki kebebasan untuk dapat menjumpai Tuhan dan mengekspresikan rasa rindu kita kepada Tuhan. Sehingga kalau kita menyanyi, marilah bersandar pada Al-Masih, pujian, tidak begini. Marilah bersandar pada Al-Masih. Bersandar bagaimana loyo-loyo begitu? Pujian dan hormat padanya diberi oleh firman Allah kami terus menang. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi diwujud nyatakan dengan memuji-muji namanya, bukan memuji-muji gedungnya. Ada orang berpikir, di kampung saya itu gereja 15M. Ya, 15M. Yang dipuji adalah produknya, bukan produsennya atau bukan pembuatnya, yaitu Sang Maestro Tuhan Allah Sang Pencipta langit dan bumi. Saudara-saudara yang saya kasih Tuhan, diwujudkan dengan memuji-muji nama Tuhan, bukan gedungnya, bukan juga orang-orangnya, bukan orang-orang tertentu yang ada di situ. Aduh, saya mau pergi karena ada sini, ada itu. Kalau cowok-cowok, saya mau pergi pada situ karena saya punya cewek di situ, ada boleh saya taksi. Ada juga begitu kan? Dan tidak apa-apa juga, motif-motif itu ada, nanti Tuhan luruskan. Ya, bisa. Tapi ketika kita sudah tahu bahwa jadi saya bicara ini anak-anak muda melihat remaja-remaja, tiba-tiba, kenapa Rio tidak? Rio ada di sana. Oh, karena ada gula-gula di sana. Tidak apa-apa kalau kita beribadah di sana oleh karena di sini misalnya tidak ada atau apa, ada di tempat lain, tidak masalah. Tidak masalah. Tetapi kalau kita ke rumah Tuhan mencari Tuhan, itu kita harus betul-betul mengagungkan, memuji Tuhan bukan karena orang-orang tertentu, tetapi karena nama Tuhan. Memang ada saja pribadi-pribadi, ada saja keluarga-keluarga yang dipakai oleh Tuhan menjadi berkat.
memang saya sudah katakan, makanya tadi B dengan siapa ini, Hedi duduk sini, kemudian Bapak Ibu Jemaat mulai datang kan, saya bilang, kamu ke depan, terima tamu, berikan sujud yang terbaik. Apalagi kalau pas kau ada minum obat lombanya dan gigi dan obat sedikit senyum, ada lubang ini, tambah senyum lihat kau. Artinya apa? Memang itu penting juga kita menyambut persekutuan itu, karena gereja itu persekutuan kan. Coba bayangkan, kita datang di gereja untuk memuji Allah, namanya saja, tapi dibuka cemberut-cemberut saja, atau tidak ada senyum. Kalau saya di gereja begitu biasanya cepat cabut, tegang semua, baru tidak ada senyum. Wah, harus sukacita. Saudara yang saya kasih Tuhan. Tapi saya ulangi lagi, memang di gereja ada pribadi-pribadi yang menjadi berkat bagi kita, sehingga itu begitu menarik bagi kita untuk datang bersekutu bersama. Tetapi yang lebih dari segalanya adalah oleh karena Tuhan. Kita datang oleh karena hadirat Tuhan, bukan gereja atau rumah Tuhan, bukan rumah Tuhannya, bukan bangunannya, tapi pribadi yang ada di dalamnya. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, memang lebih tepat kalau mungkin dikatakan begini, kita tidak bicara tentang gedung, tapi kita bicara tentang hadirat Tuhan. Merindukan hadirat Tuhan hari lepas hari. Tadi pagi waktu saya renungkan ini, masih di tempat tidur, saya sudah bangun pagi jam 5 saya bangun, karena kami tidur dalam malam, saya mau coba tidur lagi. Saya berpikir begini, memang rumah Tuhan itu bangunan bagus, tapi persekutuannya yang lebih bagus. Ketika kita bertemu satu dengan lain, kita senang lihat kau datang, saya senang sekali lihat kau. Tapi pas jangan masuk ke gereja, dia kaget. Ada yang tidak dia senang di situ. Tapi walaupun dia tidak senang, langsung bikin hati jadi senang. Penting itu, persekutuan penting, saudara. Tetapi sekali lagi, lebih penting adalah Tuhan. Namun kita, persekutuan itu menarik kok, menarik. Saya membaca penelitian, ada 3 orang ateis meneliti di gereja-gereja. Ateis itu artinya apa? Tidak percaya Tuhan. Tapi mereka datang di gereja hanya untuk cari kesalahan-kesalahan saja, cari yang celah-celah negatif. Rupanya mereka mau bikin pengamatan. Apa sebabnya orang datang di gereja? Ketika mereka dikumpulkan kembali, mereka bertemu, mereka simpulkan begini, gereja itu didatangi yang terutama adalah oleh karena hubungan komunitasnya, oleh karena persekutuannya menarik. Bagus itu, bagus. Tapi hamba Tuhan, para hamba Tuhan yang sungguh-sungguh melayani, mereka bilang ada satu yang mereka abaikan. Mereka tidak terlalu peduli dengan kebenaran. Dan kita paling bagus adalah kita membuat persekutuan yang indah, tetapi kita jaga kebenaran itu. Jaga mimbar ini supaya berita-berita yang disampaikan adalah berita-berita firman. Karena dikatakan firman menyenangkan, di ayat berapa itu? Ayat yang ke 5 ya. Berbahagialah orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji engkau. Berbahagialah. Itu ayatnya. Mulai dari ayat yang ketiga, 4, 5. Itu berkaitan dengan Tuhan. Tentu kalau berkaitan dengan Tuhan, itu berkaitan dengan firman Tuhan. Saudara-saudara, bagaimana kita bersikap memperlakukan rumah Tuhan atau rumah Allah, yaitu kita harus menyenangi dan menyukai rumah Tuhan. Nah, bagi orang yang menyenangi dan menyukai rumah Tuhan, dampaknya ialah berbahagia. Ayat yang ke-5, berbahagialah orang yang diam di rumah Tuhan, yang terus-menerus memuji-muji engkau. Bahagia adalah, kalau kita lihat di ayat ini, bahagia ini adalah kombinasi antara rasa cukup dan ucapan syukur. Karena Tuhan, dia bahagia. Karena dia menyenangi rumah Tuhan, dia mencari hari Tuhan, hadirat Tuhan, dan dia berbahagia. Saudara-saudara, itu sikap yang pertama. Sikap yang kedua adalah menyenangi, menyukai atau merindukan Tuhan sendiri. Ayat 6-9. Artinya apa? Memang persekutuannya indah, gedungnya nyaman, apalagi kali ini belum perlu AC, belum. Ada orang yang panas ya, ini panas ya, pasang kipas angin dulu. Waktu pasang kipas angin, kemudian orang mulai flu lagi, aduh. Akhirnya kita pasang AC lagi,
Nyaman, enak, duduk enak. Saya juga kalau khotbah di tempat yang ada AC nyaman ya. Biar penyanyi jingkrak-jingkrak di bawah, tidak keringat. Tapi saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kendati seperti itu, tetapi yang kita rindukan, yang begitu dalam adalah merindukan Tuhan. Ketika mendatang ke rumah Tuhan, kita menyenangi, menyukai atau merindukan Tuhan. Karena kerinduan akan Tuhan yang begitu dalam, seseorang akan berjalan dengan semangat, bergairah ke rumah Tuhan. Saya mau pergi ke rumah Tuhan, saya rindu Tuhan. Ya, orang tanya begini, kalau di rumah kok tidak rindu Tuhan, Kak? Jadi sekali lagi saya mengatakan bahwa rindu hadirat Tuhan bisa baca Alkitab, bisa berdoa. Yang saya lanjutkan, saya kesaksian tadi. Saya bangun jam 5, saya bilang begini, Tuhan, saya merindukan Tuhan. Tapi saya jujur, kebanyakan saya merindukan Tuhan, saya hanya mau Tuhan dengarkan saya. Saya berdoa Engkau dengarkan, bahkan dalam waktu-waktu sempit sekalipun. Saya ingat sesuatu, saya berdoa. Saya ingat anak-anak, saya berdoa. Saya ingat Bapak Ibu jemaat, saya berdoa. Tuhan, ampuni saya karena hanya saya mau Tuhan dengarkan saya tidak mau dengarkan Tuhan. Kapan saya mau renungkan firman-Mu? Ketika saya merindukan dan sama Tuhan, Kau bicara kepada saya, bukan saya bicara kepadamu. Tadi pagi saya renungkan seperti itu. Kebanyakan kita begitu kan? Kita mau selalu curhat kepada Tuhan, betul? Ada, Tuhan tolong saya. Tapi apakah ada kesadaran penuh di saat-saat kita waktu yang begitu sempit, kemudian ada waktu luang, kita ingat Tuhan untuk Tuhan bicara kepada kita atau tidak? Melalui firman Tuhan. Kecenderungan kita apa? Kita membicara sama Tuhan. Oh, saya ingat anak saya Tuhan. Oh Tuhan, saya ingat suami saya, istri saya. Tuhan, saya ingat ini. Di waktu-waktu. Apakah Kau berdoa senantiasa? Iya. Cenderung kita mau bicara kepada Tuhan. Kita mau, tapi izinkan Tuhan bicara kepada kita melalui firman Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, karena begitu bersemangat, dia mau ingin bertemu dengan Tuhan, dia akan semakin bergairah ke rumah Tuhan. Kemudian dikatakan bahkan melewati lembah Baka dengan semangat. Lembah Baka ini hampir sama dengan lembah bayang-bayang maut, atau kalau di Mazmur 23 lembah kekelaman. Jadi ketika mereka mau menuju ke bait Allah, ke Sion, biasanya mereka akan ada satu tempat yang begitu curam turun, disebut dengan lembah kekelaman. Dan mereka ada kadang-kala mereka melewati, dikatakan melewati lembah Baka, lembah kekelaman. Tetapi mereka akan melakukan itu dengan semangat karena ingin berjumpa dengan Tuhan. Para persiara bahkan menerima berkat dan menjadi berkat di lembah kekelaman. Karena kalau sebagai orang percaya kan, kita bersyukur di tengah-tengah kesulitan kehidupan. Kita mengalami Tuhan, mengalami berkat Tuhan. Tetapi kita ingin tahan berkat itu, kita tidak mau berbagi kepada orang lain. Berbagi melalui apa? Cerita tentang kebaikan Tuhan, kesaksian. Atau diberkati oleh Tuhan di tengah lembah kekelaman, kita juga ingat bahwa ada orang lebih dalam lembah kekelamannya. Jadi alat saudara berkat. Saking besarnya kerinduan akan Tuhan dalam rumah Tuhan, mereka berjalan makin lama, ayat 8 bilang, mereka berjalan makin lama, makin kuat hendak menghadap Allah di Sion. Sama dengan kami yang sudah mulai umur. Tadi malam di satu grup mereka bicara tentang beberapa hal. Kemudian saya kirim satu video khotbah. Kemudian dia bilang, Pak Dolfi, ayat muda ya? Saya bilang iya, sudah menjelang 60. Padahal 50 lama nih, ya menjelang 60 lah. Dia bilang ya seperti 50. Nah, saudara-saudara, ya saya baca itu, ya, saya tahu juga kan. Karena hati yang gembira adalah obat. Nah, kalau kita bukan cemburu-cemburu terus kan dia cenderung turun. Jadi umur 58. Ya itu bukan firman Tuhan, cuma sampaikan kepada orang Kristen. Makanya Tuhan bilang bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi ku katakan bersukacitalah, karena ada dampak-dampaknya bersukacita itu. Dampak-dampaknya adalah kita akan kelihatan segar. Saya kelihatan segar kan tidak gitu? Ya, segar supaya walaupun bisu di sini. Ini ada tak gesek-gesek karena bisu. Tapi saya bersyukur saudara. Di tengah-tengah seperti itu lembah kekelaman bisa saling dapat berkat. Nah, usia mau 60 kan udah bilang kalau matahari sudah mulai. Tapi
kita sebagai orang percaya kita akan menghadap Tuhan, bukan di Sion, tetapi akan menghadap Tuhan di surga. Jadi mestinya semakin semangat melayani walaupun badan loyo. Waduh, mau bikin ini, aduh, tapi tetap, ya, tetap mencari Tuhan, tetap melayani, tetap bersemangat untuk menjadi berkat. Karena apa? Justru kita semakin tua kita punya umur, maka kita harus semakin kuat. Ayat 8 bilang apa? Kita baca sama-sama ayat 8. Sama-sama, 1, 2, 3. Mereka berjalan makin lama makin kuat hendak menghadap Allah di siang. Bilang kiri kanan, kau berjalan harus makin lama makin kuat. Bilang diri sendiri, makin lama makin kuat. Atau tambah lama tambah bosan. Apalagi di gua tinggal Pak Gembala Rata gitu, kuat Bapak Gembala. Saudara, ada orang bilang begini, biar kita makan steak tiap hari, tapi kalau tiap hari juga bosan juga. Saya berusaha untuk tidak bosan, jadi saya kasih steak kadang-kala ikan puri, kadang-kadang cakala, bakar rica, kadang-kadang harus pakai ikan kakap gitu, supaya tidak bosan. Ini sudah 5 tahun ini bosannya. Tapi saudara, saya tidak bicara tentang itu, saya bicara tentang makin lama makin kuat. Orang yang tua makin lama makin kuat di dalam Tuhan. Semakin berumur semakin kuat. Semakin banyak persoalan. Lembah kekelaman ini. Lembah kekelaman. Lembah baka. Lembah baka itu lembah kematian. Justru di situ jadi berkat. Dan semakin kuat. Karena kita akan lebih mengalami Tuhan di tengah persoalan. Kalau saudara dan saya mengalami persoalan. Pasti kita yang anak Tuhan cari Tuhan. Tuhan tolong saya menangis sampai air mata. Tapi cuma tidak ada masalah, cuma beres. Kadang-kadang kita lupa Tuhan kan tidak lupa, karena kita merasa tidak perlu. Padahal justru susah senang Engkau Yesus. Jadi pergi ke rumah Tuhan karena merindukan Tuhan sendiri. Dia membayangkan rumah Tuhan, dia akan bersekutu dengan Tuhan di dalam doa dan firman. Dia membayangkan di rumah Tuhan, dia akan bertemu dengan sesama anak-anak Tuhan. Sehingga biasanya kan kalau ke Sion, mereka naik gunung kan, kota Sion naik gunung atau Yerusalem. Kemudian bait Allah juga di gunung juga. Nah kalau orang yang sakit belakang macam Gita ini, atau kita sudah mulai, ya tapi semakin lama semakin kuat. Saya pernah melayani di satu tempat Bapak Ibu Saudara. Saya sampai, saya kaget, gereja itu di gunung. Baru tangga-tangga, saya pikir orang tua umur 90 tahun bagaimana dia sampai di atas. Saya juga pikir itu. Karena kalau kita sekarang bisa pikir begini, mungkin saya pakai lift, dari kerja ini pakai lift saja. Tapi ada orang tua umur 78 tahun sampai di atas. Mereka pakai tangga-tangga. Tapi juga saya pernah berkali-kali ketemu di daerah kita waktu itu saya ke Arawi, kemudian ada di Pasirido itu ada yang lumpuh atau apa, dia berjalan dengan tangan saja. Ya kan, kalau kita pergi ke Arawi dulu kan saya bolak-balik. Setiap hari Minggu kamu pergi ke gereja, dia sudah ketemu. Orang-orang belum datang, saya ketemu karena kan tidak bisa terlambat kan, gembala tidak bisa terlambat. Rata-rata kami ketemu dia. Saya terpesona dengan giatnya dia. Dan saudara, kalau kita merindukan Tuhan di gereja atau bertemu bersekutu satu dengan yang lain, maka kita akan semakin lama semakin kuat, semakin lama semakin bertambah iman dan kekuatan kita. Itu yang kedua. Jadi pertama, menyenangi dan menyukai rumah Tuhan. Yang kedua, menyenangi dan menyukai dan merindukan Tuhan sendiri. Yang ketiga, ayat 10 sampai 13, menyenangi dan menyukai beribadah dalam rumah Tuhan. Karena itu yang saya bilang, gedung gereja kita kalau boleh siapapun yang datang sendiri datang berdoalah di gereja, berdoa. Karena buat apa? Ada gereja besar cuma hari Minggu. Jadi kalau pas ada kita cerita-cerita, kita berdoa setelah itu. Atau kita sendiri pas ada mau ambil sesuatu kah, duduklah berdoa. Kesempatan yang Tuhan beri. Tetapi kebanyakan yang terjadi adalah tidak. Gereja itu sudah datang orang lupa. Justru di gereja saya mau berdoa dulu. Karena memang ini tempatnya disiapkan. Saudara-saudara, menyenangi dan menyukai beribadah dalam rumah Tuhan.
Saking sukacitanya untuk terus beribadah, sang peziarah menyadari bahwa ia harus berdoa bagi raja demi keseimbangan nasional. Dia terdorong, itu di dalam ayat yang ke-10 ya, 13. Nah, kita lihat ayatnya ke-10. Lihatlah perisai kami ya Allah, pandanglah wajah orang yang kau urapi. Ketika di gereja, dia ingat rajanya, didoakan bangsa dan negaranya. Ketika kita di gereja mungkin sendiri kita ingat Manokwari, Tanah Papua, pembunuhan, kita sampaikan kepada Tuhan. Pas di gereja kita ingat itu. Kita ingat Manokwari, kita ingat tempat kita berada. Saudara-saudara yang saya kasih Tuhan Yesus Kristus, beribadah harus dengan penuh sukacita, dengan kerinduan yang besar, bukan terutama karena bangunannya, tetapi karena penghuninya, yaitu Allah sang pemberi berkat. Ayat yang ke-11 sampai 13 gitu. Sang pemberi berkat dan pemberi kebahagiaan, sehingga dia menyukai beribadah. Rumah artinya ketika datang ke rumah Tuhan, walaupun bukan hari Minggu, kita ingat Tuhan dan beribadah, berdoa, seperti saya katakan tadi. Saudara-saudara yang saya kasih Tuhan Yesus Kristus, kesimpulannya, kalau kita datang ke rumah Tuhan, kita rindu rumah Tuhan, maka kita merindukan, menyenangi dan menyukai rumah Tuhan. Penerapannya secara praktis, kita jaga, kita pelihara kebersihannya, keindahannya, tetapi kita menyenanginya, bertemu bersama-sama. Kalau secara pribadi kita sebagai rumah Tuhan, maka kita harus jaga rumah Tuhan ini sehingga rumah Tuhan menjadi berkat, yaitu diri kita sendiri. Yang kedua, menyenangi, menyukai atau merindukan Tuhan sendiri. Ketika kita ada dalam rumah Tuhan, kita merindukan Tuhan. Oleh karena kerinduan itu, kita akan semakin lama semakin setia, semakin kuat di dalam Tuhan. Dan yang ketiga terakhir, ketika kita berada di rumah Tuhan, kita menyenangi dan menyukai beribadah di rumah Tuhan. Kesempatan kita ingat Tuhan, saya beribadah. Ibadah itu bukan menyanyi berdoa, ya kita menyanyi tidak. Kita datang beribadah. Beribadah kan artinya menyembah, memuliakan. Kita tunduk saja berdoa, terima kasih Tuhan, saya ada sebagaimana saya ada sekarang ini. Kiranya kita merindukan rumah Tuhan hari lepas hari, teristimewa merindukan Tuhan, sang pemilik kehidupan kita, tempat dan tujuan sasaran sembah kita untuk memuliakan dan menyembah Tuhan sendiri. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak, kami sangat bersyukur untuk kesempatan yang Kau beri bagi kami belajar dari firman. Tanamkan di hati kami untuk selalu merindukan Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Merindukan rumah Tuhan, di mana Tuhan telah mengkaryakan sesuatu yang luar biasa secara khusus bagi gereja kami, sehingga kami memiliki gedung gereja untuk beribadah. Menyenanginya oleh karena Tuhan sendiri, menjaga dan memeliharanya. Tuhan juga tolong kami untuk merindukan Tuhan sendiri, merindukan juga persekutuan dengan sesama kami, sehingga kami bahagia oleh karena Tuhan, dan memiliki dorongan-dorongan yang kuat untuk beribadah, menyembah dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur untuk kesempatan belajar firman dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita kembalikan kepada